Bertemu kembali dengan channel saya, channel hiburan, tutorial juga musik di channel Ed Collection. Ya. Nah, video kemarin yang tanggal Oktober kemarin kita sudah sampai ke grup membahas tentang Microsoft Word ya. Word 2013 ya. Kemarin sampai grup font kita sudah membahas semuanya penggunaan dari grup font, mulai dari font sampai dengan font color. Nah, kita lanjut ke materi pembelajaran tentang Microsoft Word ini ya. Lanjut ke grup paragraf ya. Paragraf ini yang sering sekali digunakan oleh pengguna Microsoft Word, baik untuk pengetikan teks, dokumen, surat, atau yang lainnya ya. Maksudnya seperti skripsi, narasi, karangan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada apa saja di grup font ini ya. Ini ada bullet, ini numbering, ini multi-level list, kemudian ada decrease indent, increase indent, ada sort, ada juga show hidden, ini aliglab, ini reg, ini center, ini just TP, ini line and paragraph spasi, ini adalah shading ini mewarnai teks ya. Memblok teks menjadi diberi warna. Kemudian satu lagi ada border ini memberikan memasukkan tabel ya, tabel di Microsoft Word. Baik, tanpa lama-lama kita bahas satu persatu penggunaan dari ikon-ikon yang terdapat di grup paragraf. Untuk menggunakan ikon ini, perintah-perintah ini, kita ketik dulu atau sediakan dulu teks yang kita ingin pergunakan atau kita edit atau kita rubah ya. Kita cari dulu teksnya. Nah, di sini sudah ada teksnya, hitungan gaji YouTuber. Yang kalau informasi tentang gaji YouTuber silahkan bisa dibaca selewat ya. Oke, kita yang pertama itu ada bullet ya. Misalkan kita sudah mengetik sedemikian rupa ini, kalau di Word tidak perlu takut, ketikkan saja, ketik ya. Nanti perubahannya bisa menyusul, harus langsung kita gunakan ini dulu, kita ketik ya bisa, tapi kita juga bisa sesudah kita mengetik baru kita mengedit, itu lebih baik karena akan terperiksa semuanya. Baik, kita lanjut ke penggunaan bullet. Nah, bagaimana menggunakan bullet atau untuk apa ini bullet? Bullet ini untuk menandai sub bagian dari judul, misalkan jadi sub menu atau bagian-bagian dari suatu keterangan. Misalkan kita di sini hitungan gaji YouTuber. Nah, ini per paragraf ini
ini penjelasan dari teman gaji YouTuber kan. Kita bisa ganti gunakan bullet juga dulu ya. Kita blok tadi ya, seperti ini blok lagi. Nah, blok di sini juga bisa. Blok itu ada dua cara ya, blok dari sini. Kalau blok ini tekan klik, kemudian tarik ke sebelah kanan sampai mana yang akan kita blok, baru kita lepaskan. Kita klik saja bullet atau kita pilih jenis-jenis bulletnya. Di sini segitiga kecilnya ini ada none, itu kosong ya, tidak pakai bullet, atau menghilangkan bullet yang sudah ada, klik saja none. Ini pilihannya ada tuh kan, langsung ada muncul ini bulat kecil, titik besar, ini ada apa, nol, ini ada kotak hitam, ada juga gambar ya, ini kemudian ini juga bisa, ini juga ya. Silahkan pilih yang kalian suka. Kemudian kalian juga bisa membuat LED sendiri ya, misalkan oleh gambar kepala kita ya, kepala banteng, kepala hewan lainnya, atau tumbuhan, atau apa saja foto yang kalian suka atau bullet yang kalian suka bisa dibuat di sini ya. Kita nanti bahas, kita pilih satu dulu ini. Nah, maka akan berubah atau bullet akan muncul di sini, dan teksnya juga akan disesuaikan. Nah, seperti ini penggunaan bullet. Kalau ini kita tambahkan boleh. Nah, semuanya pakai bullet. Itu penggunaan dari bullet. Kemudian yang kedua kita lanjut numbering. Numbering hampir sama dengan bullet, tapi kalau bullet itu berupa ikon atau gambar atau tanda-tanda tertentu. Kalau numbering itu diberi nomor 1, 2, 3 dan lain seterusnya. Kita lihat dulu ada apa saja di sini ya. Ada nolnya tadi, kemudian 1 titik, 2 titik, 3 titik, ada 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung dan lain selanjutnya, yaitu mengurut nanti otomatis. Kemudian ada I besar titik, I2, I3, ada A besar, ada A kurung, A titik, I titik, A titik kecil, I titik kecil ya. Itu didasarkan dari yang kita perlukan di sana. Nah, kalau misalkan ini bullet, misalkan ini bullet udah. Nah, keterangan dari bullet ini, dari cara berjualan tentu margin lebih tinggi. Yang terakhir ya, misalkan ini selanjutnya ini itu bagian dari ini ya, paragraf ini bagian dari ini, maka kita akan berikan ini numbering ya, atau A kurung bisa. Kalau A besar itu untuk judul ya, judul bagian dari judul. Kalau banyak judul pakai A, B, C, yang besar-besar I besar 2, I 2 ya, kita ini saja. Nah, ini. Nah, kemudian karena ini satu ini bagian dari ini bullet ini, kita geser sebelah kanan
harus ya angka 1 ini sini pas ini karena ini bagian dari ini numbering. Bisa kalian gunakan ini karena kita blok dulu ya. Nah ini blok. Nah ini geser saja ke sini, kliknya di sini left indent ini, kita tarik depan, tarik ke sebelah kanan, kita paskan. Iya. Nah kalau tidak pas ini yang atasnya selain indent. Nah pas ya. Ya seperti itu. Misalkan ini bagian dari itu juga kita salah ya. Kalau 2 ini harus dihilangkan dulu ini ya. Nah ini tandanya sudah digunakan, kita hilangkan dulu 1 kali klik. Nah hilang ya. Kita bloknya yang ini 2, baru kita kasih numbering. Nah berubah ya, kita tarik saja ini secara cepatnya, ini bisa langsung ke sini. Sebenarnya ada yang lebih urutannya pas ya, udah ya, perkiraan pas aja ya, kalian bisa atur sendiri. Nah seperti itu. Nah makanya ini menandakan bagian dari judul, kemudian sub dari ini misalkan bullet ini itu termasuk ini 1 2 3 dan selanjutnya. Itu penggunaan dari numbering. Kalau tidak suka angka 1 2 3 kita ganti ke A B C bisa, atau A kecil ini. Nah kalau tidak suka tinggal ganti lagi yang di kurungan. Nah seperti itu bisa ya, numbering bullet dan numbering juga bisa dirubah-rubah langsung. Kemudian kita lanjut, ini jangan dulu, ini decrease indent. Lihat saja decrease indent ini, move your paragraph closer to the margin, artinya closer itu keluar dari margin atau masuk ke margin ukuran kertas. Nah, kita lihat saja di sini. Kalau ini udah ya, ini bullet numbering, kita ini satu paragraf ini kita gunakan decrease indent, tinggal klik saja. Nah jadi tidak bisa ya, decrease indent tidak bisa digunakan di sana. Coba kita increase indent. Nah kalau increase bisa, kalau decrease karena ini tadinya di sini, ini kan ukuran kertasnya sampai sini marginnya, tidak bisa ke sini ya. Ini decrease sebelah kiri, tidak bisa ke sebelah kiri tapi bisa ke sebelah kanan, maka menggunakan increase indent. Atau tidak aktif, tidak bisa digunakan kalau sudah mentok ke sini. Bisa juga menggunakan increase indent. Terus ya kira-kira kalian pasnya di mana, terus saja klik. Nah seperti itu ya, itu penggunaan dari decrease indent dan increase indent. Nah coba lihat, ini kan sudah sebelah sini, maka bisa digunakan decrease indent. Nih dikembalikan ya seperti itu. Kembalikan lagi ya sini. Oke, paham ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini
apa ini, Aliglab. Aliglab itu rata kiri. Bisa kalian lihat ini sudah menggunakan indent Aliglab nih. Nah, lihat saja ini kan lurus kiri, ini lurus. Ini sudah menggunakan Aliglab, ini sudah aktif di paragraf ini. Ini seperti ini, Aliglab. Tidak peduli ini lurus yang sebelah kanan, tapi yang penting sebelah kiri lurus, itu adalah Aliglab. Kemudian ada kalau ada Aliglab pasti ada Aligrip. Nah, ini Aligrip. Di gambar ikonnya juga itu rata kanan, kita klik. Nah, jadi rata kanan. Tuh, seperti itu. Yang kanan yang rata, yang sebelah kiri genjot. Nah, tidak lurus ya. Oke. Paham ya? Kemudian center, ini center, namanya center itu adalah tengah, artinya tagnya ada di tengah-tengah, rata kiri rata kanan, bukan rata kiri rata kanan ya, center tentunya di tengah-tengah, klik. Nah, ini jadi di tengah-tengah batas kertas, batas halaman ya, di tengah, pokoknya lokasi letaknya jadi di tengah. Kemudian satu lagi ada Just TV. Just TV ini juga yang disebut tadi oleh saya ya, salah sebutnya, bukan center, itu di tengah-tengah. Kalau Just TV itu rata kiri rata kanan. Jadi yang kiri rata, yang kanan juga rata. Kita lihat, klik. Nah, kan rata kiri kanan. Itu spasinya otomatis disesuaikan agar rata kiri dan kanan. Kita blok saja semuanya ini. Rata kiri kanan. Nah, tekan kelihatannya lebih bagus ya. Rata kiri rata kanan daripada yang tadi ini yang belum, ini daripada Aliglab ya, genjot sebelah kanan tidak lurus. Nah, kalau menggunakan ini Just TV itu akan jadi rata kiri kanan. Nah, diusahakan biasanya tag atau apalagi kalau deskripsi itu harus tagnya, susunan tagnya, susunan kalimatnya harus betul, kiri kanan harus rapi ya, kelihatannya rapi. Ada jengjot ya, seperti ini. Oke, pada paham ya. Sampai di sini dulu video kita karena durasinya nanti lebih panjang lagi. Di video selanjutnya insyaallah kita akan bahas ikon-ikon yang belum kita bahas ini ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum, like dan komentarnya silakan. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.